Seorang pemuda hendak menyembelih babi besar di kandang babi, tiba-tiba ia mendongakkan kepala dan berbicara seperti manusia. Tunggu hingga istrimu melahirkan anak, baru bunuh aku, itu tidak terlambat. Dia akan mengalami kesulitan melahirkan, saat melahirkan anaknya, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, Ah Qiang marah besar, dan memaki-maki. Omong kosong, istrimu yang sebenarnya akan mengalami kesulitan melahirkan. Setelah berkata demikian, ia mengangkat pisau, dan hendak menebas. Saat itu juga, suara Chuni, istrinya, yang sedang kesakitan, terdengar dari dalam rumah. Memang akan melahirkan. Ahas, Qiang buru-buru melemparkan pisau, dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia melihat Chuni berguling kesakitan di atas ranjang. Keringatnya, mengucur seperti hujan. Ia segera pergi mencari bidan. Tapi sudah lebih dari 1 jam berlalu. Anak itu tetap tidak bisa dilahirkan. Wajah Chuni menjadi semakin pucat. Bidan pun cemas, hingga terus menghentakkan kaki. Ini benar-benar aneh, posisi bayi belum tepat. Tetapi bayi itu seperti ditahan oleh sesuatu. Ditarik dari belakang, sehingga tidak dapat keluar. Di luar pintu, hati Ah Qiang terasa seperti teriris. Ia tiba-tiba teringat kata-kata babi besar. Ia berseru dalam hati, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, pintu halaman diketuk pelan. Ketika pintu dibuka dan dilihat, seorang pendeta Tao pengembara sedang berdiri di dalam rumah. Ujung jubahnya masih basah oleh embun. Apakah di rumah Anda ada kesulitan melahirkan? Pendeta Tao bertanya kepada Ah Qiang. Ah Qiang seperti melihat bintang keberuntungan. Dia langsung berlutut, "Pendeta, tolong selamatkan istri saya." Pendeta Tao masuk ke dalam rumah dan memandang sekelilingnya. Dia sedikit mengerutkan alis. Dia mengambil sebuah pedang koin tembaga dari dalam bajunya. Dia mengayunkan pedangnya ke 2 sudut rumah di udara. Cerak, terdengar suara. Tiba-tiba muncul asap tipis dari lantai. Tampak sebuah bungkusan kain basah. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat sejumput rambut dan sebuah kertas jimat kuning. Pada jimat tersebut tertulis nama Chuni dan tanggal lahirnya. Seseorang menggunakan sihir jahat untuk merampas janin. Mereka ingin mencuri keberuntungan anak ini. Pendeta Tao berkata dengan suara serius. Belum selesai ia berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba mendobrak pintu. Yang masuk ternyata adalah Hu Laoshan, pemuda urakan dari desa tetangga. Rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala. Dia berteriak keras. "Kalian telah merusak rencanaku. Aku menunggu 10 tahun agar bintang keberuntungan ini lahir di rumahmu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang boleh hidup." Setelah berkata demikian, tubuhnya melayang, tulangnya berbunyi gemeretak, dan ia berubah menjadi seekor serigala abu-abu berukuran hampir 2 meter. Langsung menerkam ke arah Chuni yang ada di ranjang. Melihat taring serigala hampir menggigit tepi ranjang. Dari luar jendela tiba-tiba terdengar suara mendalam. Terlihat babi besar itu mendobrak pagar, berlari masuk ke dalam rumah. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya, berubah menjadi seseorang yang mengenakan baju besi emas, memegang garpu setinggi 9 kaki, terlihat sebagai dewa prajurit yang gagah. Berdiri di depan ranjang, dengan suara lantang berkata, "Makhluk jahat. Aku adalah Pangeran Tianpan, menerima perintah surga untuk melindungi para bintang keberuntungan dan prajurit. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu berbuat kekacauan?" Serigala abu-abu itu melihat dewa prajurit. Seketika tubuhnya gemetar, dia memutar badan, ingin melarikan diri. Dewa prajurit itu mengayunkan garpu. Cahaya yang terang menyelimuti sekitarnya. Serigala itu menjerit dan meronta di dalam cahaya. Akhirnya meledak dan berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang tanpa jejak. Siapapun yang membaca bagian ini, cukup berikan 3 bunga merah kecil. Ucapkan, keberuntungan berbalik. Kelak pasti hidup akan lancar dan penuh keberuntungan.